pernah diculik. Aku minta tolong. Adapun dia tidak datang mencari saya. Lihat di lori-lori ini ditumpuki tebu-tebu, jasadnya taruh situ, diangkut keluar. Tadi pakai baju merah ini. Dan banyak entitas-entitas cewek serupa itu untuk menggoda laki-laki yang ada di sini. Kami sangat bersyukur ada manusia yang masih ingat kepada kami, itu saja. Awas hati-hati ya, Teh. Kayak ada yang ngangkangin gini, duduk gede banget ada tanduknya. Yang satu entitas yang menjaga Ya. sini, Mas. Ya betul. Namanya gitu. Yang ada di sini memang kebanyakan untuk masinisnya itu adalah orang pribumi, tapi yang bisa bahasa Belanda. Karena ini kan loko-loko uap, Mas, waktu itu. Ini kan sudah diesel, sudah ada perubahan waktu ya. Tapi untuk masinisnya tetap yang ngatur itu tetap orang-orang Belanda pada waktu itu. Dalam satu cerita ini memang ada seseorang, saya ngelihat ada perempuan, Mbak. Oke. Itu yang terlibat cinta memang di sini dengan salah satu masinis ya. Orang Nederland. Ya, itu. Nah, dalam hal ini sudah ada perbedaan kasta sebenarnya, nggak boleh gitu. Tapi kayak ngejar terus gitu, Mbak, sampai sering nganter pisang goreng, nganter makanan itu, sampai suatu hari ternyata yang diantar itu dibohongin. Jadi dikerjain sama yang orang-orang Belanda lain yang ada di sini gitu, sehingga mengalami satu tindak seksual harassment di sini. Gitu. Enggak. Itu karena dibenarkan nanti. Terus. Tujuh. Benar. Oke. Dan mati di sini. Iya. Jadi memang waktu itu sih tidak merasa itu sampai meninggal gitu, Mbak. Tapi kemudian mengalami satu tindak kekerasan yang itu tidak tahu. Terus saya melihat di lori-lori ini ditumpuki tebu-tebu, jasadnya taruh situ, diangkut keluar untuk dibuang gitu di satu tempat. Karena waktu itu pun kalau yang melakukan kolonial itu orang pun tahu tidak berani. Ya. Tapi ada satu saksi yang tahu sih, Mas, yang orang lokal yang waktu benerin. Oke. Dan itu kemudian ditangkap juga, dibungkam, kemudian diberikan satu seperti intimidasi. Apa yang kamu lihat jangan kasih tahu gitu. Artinya dia juga tidak dikuburkan secara layak ya. Iya. Yang dia sukai juga nggak tahu. Yang dia sukai nggak tahu.
nggak tahu. Jadi ini sering ketika masuk sini itu seperti mengalami seksual harassment tapi secara verbal. Karena menggoda sih Mbak memang awalnya. Gitu. Dan ini yang kemudian menguasai. Jadi ini kan kalau kita ngelihat loko itu kan kesannya maskulin ya, tapi justru yang menguasai satu entitas perempuan. Tapi ini menyimpan satu dendam. Dan juga kadang yang membuat kalau orang kemudian tidak fokus atau apa bisa mengalami satu kecelakaan atau kadang seperti obeng, seperti ini apa tang atau apa itu disembunyikan. Dan kadang ini mesin yang seperti ini nyala sendiri gitu. Karena setiap loko juga ada ini sih Mas masinisnya gitu. Ya. Kita ke sini bentar. Jadi yang sering kelihatan sosok perempuan berkebaya merah itu Mbak. Tuh. Kayak wujudnya diisi perempuan cantik. Aku ngeliat kayak badannya tuh kayak gitu. Tapi aku ngeliat kayak ada taringnya juga. Iya. Jadi lo ngambil wujud nggak sih gitu? Yang di sini. Iya. Mukanya rusak separuh Mbak Sarah. Gitu. Sambil menyerupai aja ya. Iya. Saya kawin aja. Lebih baik baju merah ini. Pakai kebaya merah. Saya nggak disentuh juga. Kamu nunggu apa? Nunggu apa? Laki-laki. Yang sering godain memang Mbak. Kalau kadang lepas maghrib itu loh Mas, kan harus selesai. Itu yang kadang dilempari sesuatu. Kalau cowok gitu, kadang saya pernah melihat ya ada teknisi, ini belum lama ketika ya tahun dari sini aja. 80-90 Mas, itu ketiduran di sini Mbak lembur. Mereka maaf ya mengalami mimpi basah. Karena dimasuki, jadi dia memang mengundang banyak entitas-entitas cewek serupa gitu untuk menggoda laki-laki yang ada di sini. Nah, entitas yang tadi pernah mengalami satu tindakan tidak mengenakan di sini pada masa lampau dijadikan kayak cangkangnya gitu Mbak untuk disisipin mereka. Yuk. Nggak suka terang, lampunya nggak diredupin aja. Tunggu di sini aja, Besar sini. Tinggal di sini aja. Saya bikin redup dulu. Ayo. Ayo. Iya. Dia tergopoh-gopoh Mbak, memang ingin menyampaikan sesuatu kan. Itu apa sih Mas? Ininya apa sih? Itu ini Luka. Bukan Mbak, itu maaf ya keluar darah dari kemaluan. Karena satu tindakan seksualnya maaf ya Mbak ya, itu entah gagang apa ini sapu atau jagung itu dimasukin. Ini yang Netherlands atau yang pribumi si ceweknya yang kayak kuntilanak merah sih. Iya. Jadi sosoknya emang perempuan pakai baju merah, kan banyak layernya nih. Tadi kepisah tuh pada saat sama aku ngeliat si Angga terang, terus kayaknya ngebantu kepisah. Iya. Terus ada sosok yang sebenarnya yang diambil, pernah kejadian sebenarnya. itu kayak hancur sih badannya. Iya. kasihan. Iya, karena ini Mbak ingin menghilangkan jejak dari pembunuhan itu gitu. Karena yang melakukan memang digilir sih. Saya melihat 4-5 orang dan ada orang apa ini? Orang Belandanya 3, yang 2 orang. Dan memang kondisinya waktu hujan dan saksinya itu pun juga mengalami satu intimidasi yang keras Mbak. Bahkan sampai dipukuli juga di sini. Jadi pelakunya yang tadi saksinya itu ya kadang di sini hanya membeneri, jadi kayak anak-anak yang praktek mesin itu
sebenarnya. Tapi ini kondisinya sudah sangat lama sih, udah sebelum era koloni ketika era koloni. Kalau kayak gitu apa sih yang harus dilakuin? Kayaknya kita cuma bisa Iya. bantu mereka, bantu Berdoa doa aja. aja deh, kasih Berdoa saja. kasih energi baik. Maksudnya kan mereka udah kita punya batasannya juga. Kita hanya bisa memberikan doa aja gitu, dan tergantung mereka. Kadang-kadang juga yang kasihan mereka seharusnya bisa pergi tapi pilihan mereka kan nggak mau gitu. Kita cuma bisa ya udah semoga bahagia, udah gitu aja ya masih Setuju. Cuma bisa berdoa aja sih. iya. Karena dia menunggu apa kita nggak tahu kan. Iya. Kalau misalnya dibuka lagi kadang-kadang kan Memorinya layernya berat. Lebih jauh. Iya. nanti ke bawah balik ke bawah masuk lagi nanti. Iya, iya. Udah ya. Ya, Mbak. Yang di situ? Iya, kita geser, Mbak. Kita sini aja. Awas lubang ya, Banyak di lubang. dalam soalnya. Jenguk. Dulu sering ada sesaji kepala kerbau. Sengaja dibikin? Saya ambil plotnya sekitar sini, Mas. Oke. Nah, ini satu sentral pas tengah-tengah. Karena ketika tidak diberikan sesaji itu, lokomotif itu akan marah, tanda petik. Oke. Karena mereka minta makan, dalam artian mereka akan yang dikirim di ladang, yang akan masuk ke perkebunan. Oke. Kalau tidak diberikan sesaji itu, yang saya lihat satu tampan ya, apa ini? Iya. Nampan itu ya Mbak ya, ada nasi kuning, ada penuh. Ini bisa anjlok, nabrak orang, atau mogok nggak mau jalan. Karena setiap lokomotif ini punya satu penunggang, baik secara masinis yang terlihat dan tidak terlihat. Itu Mas Angga. Jadi fungsinya dari si sesaji tersebut biar si lokomotif ini saat dipakai tetap aman gitu maksudnya. Iya, iya. Jadi mereka butuh makan, itu katanya. Oke. Masih gitu nggak ya sekarang? Masih Mbak. Tapi kalau masinis dulu memang bisa menguasai semua, termasuk hal-hal metafisik mereka harus tahu. Karena lokomotif itu punya nyawa bagi mereka gitu. Dan ini juga sering untuk mainan anak-anak Belanda banyak. Jadi lepas dari temannya Mbak Risa ya, Peter CS itu banyak. Saya lihat sinyo-sinyo Belanda kadang naik di belakang hanya untuk Dual juga ya tapi. iya, bawaan sih Mbak. Bawaan jadinya. Waktu di ladang atau di jalan gitu. Tidak semuanya benar. Saya mau menambahkan, kalau sajen itu bagian dari budaya, ya. Tapi memang pada saat proses pembuatannya itu sudah ada doa khusus. Hanya perlu berdoa saja sebelum pergi. Bismillah, itu saja. Oke. Tapi memang bukan jadi sebuah keharusan. Kami masih ada di sini karena mungkin kalian tahu besi adalah tempat yang Bisa ditinggali. ya Tempati. kami ibarat kata lahir di situ, berada di situ, ya. Untuk saat ini, ya kami masih ada di sini, tapi tidak berharap apa-apa, Oke. ya. Jika diceritakan sebagai sejarah, Oh iya. itu kami sangat bersyukur ada manusia yang masih ingat kepada kami, itu saja. Oh iya. Sama-sama. Tapi kalau ada hal-hal yang membuat rugi manusia yang ada di sini, tentu bukan kami, Oh iya. mungkin yang lain, ya. Jadi jangan serta-merta beri kami sajen karena ternyata ribut, bukan kami, ya. Oh, oke. Kami tidak diciptakan untuk seperti itu. Oke. Semua. Iya, sama-sama. Oke. Ya itu tadi kebayangnya, ya bukan saya yang harus dikasih saja mungkin, Yes. gitu. Tapi
yang ada gitu ya, yang numpang, yang ada di sini. Gitu. Yang nempel di jalan itu, Mbak. Iya. Yes. Kita sini, Mas. Siap. Iya, yuk. Ketika ini kosong ya, seperti sekarang itu terkadang orang melihat masih ada aktivitas seperti ini tadi, Mbak. Suara-suara yang kayak orang bekerja. No, oke. Gitu. Jadi kaitannya sama satu residual energi juga, dan mereka yang bekerja di sini itu seperti halnya sangat menghayati ketika kerja di sini. Jadi ketika beliau sudah wafat atau sudah tidak ada, itu energi memorinya masih cukup melekat ya. Jadi ini memang ada satu seperti tirai, Mbak, ke blok itu ya, yang sini auranya baik positif, yang sana auranya negatif. Jadi ketika kita di sini kan dingin nih, kita di sana panas gitu. Jadi seperti tadi yang belum lama di Mbak Risa ya, itu mereka yang sepuh. Oke. Ya, mereka bagaimana melihat pabrik ini waktu kolonial ya, yang mungkin orang berpikir itu pakai kerja paksa atau kerja roti, tidak, tapi justru memberikan seperti lapangan usaha itu bagi warga sekitar. Jadi ada yang di ladang, ada yang di pabriknya sendiri gitu, dan mereka pun berpesan ya, ketika bekerja itu mungkin pekerjaan itu tidak bisa membuatmu kaya, tetapi pekerjaan itu bisa membuatmu hidup. Jadi bekerjalah dengan sesungguh-sungguhnya ataupun dengan setulus hati, semoga berkah, itu yang disampaikan. Sepuh-sepuh sih Mas kalau yang ini, yang rawuh sekarang yang datang. Beda sih si Su juga, kalau beneran kalau tadi di situ panas, di sini mah lebih ke angin-angin, lebih tenang. Bisa gitu ya, kayak udah deket, udah deket ya. Banyak banget ini yang mau masuk ya. Aduh. Kita ini dulu kali ya, gantian dulu sama Rika. Gila. Iya, sama Mas Angga dulu aja. Siap. Yuk. Kita ke daerah mana lagi sini? Iya, situ Mas, yang rumah-rumah tuh. Nah itu, saya penasaran dengan bentuk itu. Ini loh Mas, roda-roda ini loh Mas. Oh iya. Mungkin orang, kalau kita mungkin awam ya, menilai ini tuh besi-besi tua, besi rongsokan gitu ya. Tetapi setiap besi ini itu sudah dimantra. Setuju sih. Iya, menurut saya sudah oleh para tuan menirnya itu sudah dimantra. Setuju. Dan kasarannya maaf ya, saya membawa ini Mas, bawa. Jadi seperti tadi waktu saya yang dengan jurnali saya, yang saya dengan Mbak Riri dan Mbak Ri itu mengisahkan setiap besi itu ada mantranya, dan itu ketika diambil dengan tujuan tidak baik, seperti halnya dicuri atau dijarah ataupun apa, itu nanti terkena satu bala. Oke. Atau bisa serangan metafisik sih, sampai sakit keras gitu. Oke. Berarti secara tidak langsung ya ini membuktikan yang pernah saya baca juga. Om, kalau nggak salah orang-orang Belanda itu ketika masuk ke Hindia Belanda, mereka memang belajar sampai dengan kebudayaan, bagaimana kebiasaan orang-orang Hindia Belanda ketika membuat sesuatu. Dan yang kita tahu dulu tuh empu-empu dan lain-lain nih, ketika membuat sebuah karya, ya bisa dibilang seperti ini kan sebuah karya, pasti akan ada sebuah ritual ataupun doa yang dilakukan yang membuat segalanya lebih sempurna gitu ya. Iya, jadi setiap tempaan itu adalah doa gitu, dan beberapa hal yang ada di sini itu kan diciptakan untuk bertahan selama-lamanya. Iya, benar. Dan mungkin kalau kita berpikir Belanda itu jago dalam beberapa hal, itu sebenarnya menyesuaikan dengan yang ada iklim di sini, dengan yang ada di Hindia Belanda. Justru mereka belajar banyak banyak benar-benar. Belajar bagaimana menyesuaikan seperti lebar relnya, kemudian sistem tropis itu seperti apa, dan termasuk juga belajar secara adat istiadat. Dan mereka pun meyakini, bukan mempercayai tapi meyakini hal-hal seperti ritual-ritual yang dilakukan kita. Salah satunya tadi ada ritual sesaji, yang dimana sesaji memang arti lain adalah sedekah bumi Mas.
Yes. Jadi memberikan sedekah ketika ditaruh berarti memberikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan segala makhluk yang ada di bumi gitu. Setuju. Itu yang terlihat ataupun tidak terlihat, termasuk hewan juga. Setuju. Ini sih, ya hebat, mereka membuat sesuatu dengan sedemikian rupa yang akhirnya bisa dinikmati atau dirasakan sampai saat ini. Saat ini ya. Dan ini juga tidak luput ya dari peran serta para pendahulu kita. Betul. Yang memang secara engineeringnya adalah orang Belanda. Ya. Tetapi maaf ya, tenaganya yang bekerja itu orang-orang kita. Iya benar. Sehingga orang kita ahli-ahli dalam konstruksi dan dalam engineering juga. Yes. Sama ini Mbak. Ini menyambung yang tadi sih Mbak kita. Yang waktu kita menceritakan tentang besi-besi yang di mantra itu. Nggak usah apa-apa. Ya, sama di sini pun entitas-entitas yang terbawa masuk ke sini itu beraneka ragam tapi difilter. Itu termasuk komponen-komponen ini ya, onderdil-onderdilnya itu pun juga ada spiritnya. Sama seperti yang kita ceritakan sebelumnya. Sebetulnya. Iya, bahkan satu pasirnya pun ada isinya gitu. yang ada di bangunan-bangunan. Di sini tapi lebih Adem. Ya. Kita ke Loko ini Mas untuk terakhir penutup dan nanti kita berpamitan ya sebelum kita nanti bergeser lagi ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oke. Di sini aja sih. Ya, dulu ada seorang perempuan Belanda yang suka dengan salah satu masinis yang orang pribumi. Dia sering bolak-balik ke sini untuk ketemu laki-laki itu, tapi teman-temannya tidak suka. Akhirnya dia menjadi Tindak kekerasan bahkan dibuang. Kereta. ingat lagi. Betapa mereka kejam. Ya, Mereka tidak melihat saya itu perempuan. Mereka berbuat seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Ya, itu saya juga dengar cerita itu sangat-sangat sedih, cuy. Tapi kenapa Anda masih tinggal di sini? Ya saya masih menunggu. Menunggu siapa? Menunggu siapa tahu dia menjemput saya. Setelah tiada pun dia tidak pernah datang mencari saya. Harapannya laki-lakinya nyari dia sih ya. Iya. Dia bilang nanti saya jemput. Dia bilang nanti saya kembali. Tapi dia tidak pernah ada sampai sekarang. Saya tidak bisa pergi. Si lakinya mah nggak aneh gini sih. Ya, Iya, ada ini sih Mas. Kayak apa ya? Yang laki-lakinya itu Hindu ya kayaknya juga ya. ya, dia hidup dengan baik dan Iya. pulang dengan tenang. Dan dia, yang saya rasa, ya, Iya. saya rasa dia sudah move on lah hidup Iya, dengan pindah baik. tugas Mas. Sakit. Kenapa dia seperti itu? Saya menunggunya di sini.
Ya, jadi ini beda cerita dengan yang versi Mbak Sarah ya. Kalau yang tadi mengalami seksual harassment, orang pribumi suka orang Belanda, ini kebalikan. Tapi kalau yang ini lebih sakitnya ini sih Mas, sakit batin dan di salah satu rumah yang ada di sana, riset sih Mas. Jadi salah satu putri dari pejabat Belanda. Nah, pernah ada yang kayak kepala bagiannya sini itu orang Belanda tapi campur mix sama Sunda. Jadi ibunya Sunda, bapaknya Jawa, Belanda. Nah, ternyata ini memang sudah punya perempuan lain gitu. Nah, tapi menjalin kasih juga. Ketika sudah pindah tugas pabrik gula yang lain, itu sering mengirimkan surat sebenarnya. Tetapi ketika mengirimkan surat itu oleh mamanya ini itu selalu dirobek, dibakar, jadi dia nggak dapat kabar. Nggak pernah tahu ya. Hilang kayak di ghosting. Kalau zaman sekarang di ghosting. Zaman itu kalau dulu kan surat ya, kalau sekarang kan mungkin WhatsApp ya. Nggak pernah dibalas gitu. Tapi sebenarnya sih ini tuh balas gitu. Dia selalu tanya kabar gitu. Tapi ketika suratnya itu masuk, kadang masih di biro administrasi waktu disebutkan kalau nanti dapat surat dari orang ini bakar. Gitu. Bahkan yang dikirim itu lewat ke asistennya, jadi kayak ART-nya gitu pun kalau ketahui sama mamanya langsung dibakar atau dirobek. Jadi nggak pernah kebaca surat-surat itu ya? Sampai kemudian mengalami satu depresi Mas, dan saya melihat ada pohon mangga di situ yang dipakai, jadi menggunakan ini ya seperti kain korden atau apa itu. Ya, kain putih panjang. Ya kain putih panjang Mas ya, karena saya melihat kalau kesini tuh bawa sepeda. Nah, sepeda kayak sepeda apa itu? Demes ya. Iya benar-benar. Tapi dia karena pakai rok yang panjang tuh, kadang ibunya tahu kenapa ada oli di bekas oli itu. Jadi di ghosting, tapi bukan niatnya si laki-lakinya ghosting, karena dia sebenarnya udah kemudian nikah memilih dengan lain. Ditutup aksesnya ya. Lagi sampai mengalami depresi, dan tempat ini sering dipakai untuk menunggu gitu, karena seringnya ketemu di sini. Janjiannya di sini biasanya. Iya. Oke. Sedikit kayak gitu. Benarkah katanya tadi? Gitu diceritain. Iya. Jadi ketika mendengar kereta selalu masih teringat sampai hari ini, dan tempat favoritnya kalau nggak di sini yang tadi kita Ghost Kartur Mas, yang langsung menghadap rel. Yang tadi ya. Dan bahkan sering main ke stasiun sana, karena dulu tempat itu untuk menjemput ketika datang untuk singgah. Sedih sih. Untuk pergi. Sedih sih itu kehidupan yang sedih. Ya jadi ya terkadang di ghosting tuh bukan mau seseorang ya, tapi kadang kahanan. Bisa kalau sekarang mungkin ganti nomor atau apa, tapi kadang kan perasaan wanita itu kan menggunakan hati. Kalau laki-laki kan logika ya, jadi rasanya yang lebih terasa lah Mbak gitu. Ya, yang ke bawah sampai dengan keadaan dia sekarang seperti itu juga Mas ya. Iya, jadi ketika mendengar kabar sudah menikah, sudah punya anak, ya sudah cinta saya bawa mati. Serem. Itu sih Mas. Jadi ini apa ya? Yang satu meninggalnya dibunuh, satu meninggalnya suicide, walaupun lokasinya nggak di sini, tapi energinya Mbak yang kuat. Iya. Memorinya. Tempatnya di sini gitu. Itu sih. Nah, ini yang kemudian karena tempat ini kan mayoritas adalah laki-laki yang bekerja. Dua entitas ini kadang yang sering mengganggu ataupun sering menggoda, sehingga kalau ada orang yang kecapean tertidur di sini ya kejadiannya itu, maaf, mimpi basah itu, karena dia masuk ke situ. Nah, celakanya entitas yang pertama itu ditunggangi Mas. Oleh entitas-entitas maaf seperti kuntilanak merah dan apa-apa itu. Tutup sini tuh Mas. Boleh. Oh, sebelah sini. Enggak, punten. Ship. Ini kita nih, kalau ini harus. Oh iya. Kalau enggak kita. Kenapa Om bilang tadi jangan ke daerah sini deh. Sini aja kalian. Kenapa kalian tiba-tiba mundur masuk ke daerah sini? Ya ada binatang sih. Iya.
separuh hewan, separuh manusia kayak hybrid gitu. Lari-lari, tapi dari tadi udah ngeliatnya tuh kayak pas kita di sana ya. Iya, sebenarnya itu bisa menyerupakan menjadi bentuk manusia bisa, tapi kepalanya itu maaf ya. Bener. Iya, yang berbulu itu. Tapi bukan yang mirip yang ini ya di depan tadi. Bukan. Beda ini. Beda lagi. Gini kayak gini nggak tahu bisa ngobrol apa enggak sih? Tuh ngomongnya aneh. Nggak bisa. Nggak bisa Dilihat sekilas saja. Tujuannya apa ya? Sama ya? Kayak menjaga. Guys, yang ini nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Yang di sebelah sana ada cewek-cewek. Ada. Iya, aku minta temen lagi. Gas. Ini kan DMS, boleh gak? Iya. Go mak. Ya, ini gongnya ya nanti. Tentunya kita belum tahu entitas apa yang menguasai yang paling kuat. Bener. Ini yang harus kita cari. Ya, sosoknya ternyata feminim Mbak, memang sepasang juga. Itu. Oke. Yang ini apa sih? Kok suaranya? Nggak jelas. Iya kan? Gak bisa diajak ngobrol dia. Di sebelah sana tadi pas kita masuk sih di situ. Ya. Siap Mbak. Kita jalan ke sana. Siap, masuk. Ya, lewat sini aja. Lewat sini aja nih gampang nih, yuk. Yuk, kita loncat. Tapinya apa? Siapa namanya? Akira ga? Oh, Ben Orochiloko. Oh tadi ini Aki. Iya. Aki mau ngajak kita kemana? Yuk, ke sana yuk. Ibu. Ibu.